alangkah baiknya kita baca doa. Silakan untuk KM-nya dipimpin baca doanya. Baca doa mulai. Rabbi kalian ada sampah ataupun ada jajanan yang tidak layak untuk disimpan, tolong dibuang ya, dibuang ke tempatnya masing-masing. Sudah bersih semuanya? Sudah. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam kegiatan hari ini kita akan mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita berjalan dengan lancar, jangan sampai kita mengganggu aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mungkin sebelum kita mengawali pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Aman, hadir. Ijudin, Hadir. Deden, Hadir. Ismail, Hadir. Elsa. Hadir. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya. Untuk kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya ibu dan kalian juga semangat, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kemarin kita menyanyikan lagunya tentang apa? Lagu apa? Halo Bandung. Sekarang lagunya mau apa? Garuda Pancasila ya. Ya, silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk ya, mungkin untuk persiapan ataupun untuk absensi udah selesai. Terusnya lagi kesiapan kebersihannya pun juga sudah bersih. Berarti kita akan melanjutkan kegiatan inti. Ya. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya P5. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan P5 itu? Jom. P5 itu satu, apa? Project. Project. 2, Wawalan. 3, Profil. 4, Pelajar. 5, Pancasila. ya, jadi proyek penguatan profil Pancasila disebut dengan P5. Nah, untuk proyek di sini untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sini kita akan membahas tentang yang namanya kewirausahaan. Nah, dalam hal ini yang perlu kita ketahui bahwa kompetensi proyek Pancasila kompetensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memperhatikan faktor internal
internal itu adalah faktor yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti harus ada harus ada timbul di dalam diri kita sendiri. Ya, terus yang berkaitan dengan jati diri, ideologi dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternalnya itu yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri. Itu pengantar modulnya. Terus yang kedua, ada dimensi dan elemen. Nah, dimensi dan elemen itu di sini ada 3. Yang pertama adalah bernalar kritis. Nah, yang disebut dengan bernalar kritis itu yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi menganalisis dan juga mengevaluasi penalaran. Itu bernalar kritis. Terus yang kedua adalah gotong royong. Ada kolaborasi, ada kepedulian dan kreatif menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya yang original. Jadi dimensi dan elemen di sini ini sangat berkaitan sekali ya. Bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Karena disebut dalam P5 di sini ada kreativitasan dalam proyek P5 di sini. Selain dari itu, selain dari dimensi dan elemen, ada tahapan dalam modul. Nah, tahapannya itu dikatakan sebagai keseluruhan data laporan selama proses belajar kegiatan ini. Dan selanjutnya ada sintak, tahapan pengenalan, tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, tahapan refleksi. Nah, ini ya. Nah, untuk proyek P5 yang akan kita laksanakan supaya kita bisa elemennya bisa terikat satu sama lain dalam satu kelompok. Ibu kan sudah membagikan kelompok ya, di sini ada 5 kelompok. Nah, dalam tema kewirausahaan ini, jadi di sekeliling kita ataupun di lingkungan sekolah kita banyak hal-hal ataupun banyak barang-barang yang bisa menghasilkan uang. Terutama dari bahan bekas aja dulu yang ada di sekeliling kita. Nah, bahan-bahan bekas di sini seperti ada botol minum, bekas jajanan dari sedotan, plastik ataupun dari dari bahan-bahan yang lainnya, mungkin itu bisa dijadikan sebuah hasil kreasi kerajinan tangan ya. Baik dari berupa bikin bunga ataupun bikin tirai buat dinding di kelas. Nah, itu untuk kesempatan hari ini supaya kalian bisa dan mampu, mungkin kalian sebutkan dulu barang apa saja yang bisa menghasilkan kerajinan dari bahan bekas. Nah, Ibu nanti akan ngasih satu kelompok satu kertas. Nah, di sana silakan sebanyak mungkin kalian menyebutkan macam-macam barang yang bisa dijadikan kerajinan. Nah, silakan sebutkan sebanyak mungkin yang kalian ketahui. Silakan untuk berdiskusi menyebutkan barang-barang apa saja yang bisa dijadikan sebuah kreasi, yang dijadikan sebuah kerajinan yang di lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita. Ya, silakan. Sok boleh berdiskusi. Silakan. Sok berdiskusi sok.
Silakan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Masih ada krepeng. Kalau sampah organik contohnya seperti apa? Daun kering, terus makanan, terus ranting, kulit buah. Itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Pupuk. Pupuknya buat apa? Tanaman seperti sayuran ya. Terus menghasilkan uang tidak? Termasuk ke dalam kewirausahaan? Nah, silakan sekarang kalian bikin kerajinan dari bahan yang ada di depan kalian. Ya, silakan untuk bekerja sama dan juga bergotong royong. Ya, silakan. Ini ada mamanya. Ya, contohnya silakan bikin. Mau bikin bunga boleh. Mau bikin bingkai juga boleh. Ini mau jadi apa? Mau bikin apa? Bunga ya. Kita sudah selesai untuk profil P5-nya dengan tema kewirausahaan. Nah, itu bisa dijual nanti ditawarkan ke kelas yang dekat dengan kelas ini, bisa dijadikan uang ya buat menambah jajan kalian. Tapi dengan adanya P5 di sini, kalian harus bekerja sama, bergotong royong, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa dilancarkan dan juga bisa diberikan manfaat yang lebih baik lagi, dan juga bisa dijadikan motivasi. Oh, ternyata barang yang ada di sekeliling kita itu ada manfaatnya, ada nilai ada nilai uangnya, nilai materialnya, terus dan juga ada nilai keindahannya. Tidak hanya kewirausahaan saja ya yang ada di dalam P5 itu. Ada berkelanjutan, terus lagi ada gotong royong ya. Nah, di sini ada 9 tema ya. Bahwasanya 9 tema di sini, yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan. Ada terusnya lagi kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada bangunlah jiwa dan raganya, ada suara demokrasi,
terus berkarya dan berteknologi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, kewirausahaan, bekerja sama, tema wajib, guru SMK, budaya kerja. Nah di sini yang pernah kita terapkan di sekolah kita itu adalah yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Kenapa disebut gaya hidup berkelanjutan? Karena untuk menanam lahan tanah yang mungkin ditanami dengan bunga itu akan lama ya, akan lama tumbuhnya. Terus dari kelas 1 bisa dialami dengan oleh kelas 2, oleh kelas 3 itu berkelanjutan. Terus yang kedua, suara demokrasi. Nah, contoh di kita itu suara demokrasi itu ada pemilihan ketua OSIS. Pernahkah kalian mengikuti pemilihan ketua OSIS? Pernah. Pernah jadi panitia, pernah jadi petugas, terusnya lagi jadi pemilih. Nah itu disebut dengan suara demokrasi. Nah jadi anak-anakku sekalian, tidak hanya kewirausahaan yang ada di dalam P5 itu, tapi ada 9 ya, ada 9 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang P5 di sini, kalian bisa memanfaatkan tidak hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan masyarakat pun kalian harus betul-betul bisa yang namanya memanfaatkan barang-barang yang sudah dibuang, bisa menghasilkan kerajinan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Siap, tidak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai untuk profil P5-nya dengan tema kewirausahaan. Nah itu bisa dijual nanti ditawarkan ke kelas yang dekat dengan kelas ini, bisa dijadikan uang ya buat menambah jajan kalian. Tapi dengan adanya P5 di sini, kalian harus bekerja sama, bergotong royong, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa dilancarkan dan juga bisa diberikan manfaat yang lebih baik lagi, dan juga bisa dijadikan motivasi. Oh ternyata barang yang ada di sekeliling kita itu ada manfaatnya, ada nilai ada nilai uangnya, nilai materialnya, terusnya juga ada nilai keindahannya. Tidak hanya kewirausahaan saja ya yang ada di dalam P5 itu, ada berkelanjutan, terusnya lagi ada gotong royong ya. Nah di sini ada 9 tema ya. Bahwasanya 9 tema di sini, yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, ada terusnya lagi kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada bangunlah jiwa dan raganya, ada suara demokrasi, terus berkarya dan berteknologi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, kewirausahaan, bekerja sama, tema wajib, guru SMK, budaya kerja. Nah di sini yang pernah kita terapkan di sekolah kita itu adalah yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Kenapa disebut gaya hidup berkelanjutan? Karena untuk menanam lahan tanah yang mungkin ditanami dengan bunga itu akan lama ya, akan lama
kehidupan kita. Terus yang kedua, suara demokrasi. Nah, contoh di kita itu suara demokrasi itu ada pemilihan ketua OSIS. Pernahkah kalian mengikuti pemilihan ketua OSIS? Pernah. Pernah jadi panitia, pernah jadi petugas, terusnya lagi jadi pemilih. Nah, itu disebut dengan suara demokrasi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tidak hanya kewirausahaan yang ada di dalam P5 itu, tapi ada 9 ya, ada 9 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang P5 di sini, kalian bisa memanfaatkan tidak hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan masyarakat pun kalian harus betul-betul bisa yang namanya memanfaatkan barang-barang yang sudah dibuang, bisa menghasilkan kerajinan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Siap, tidak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.